penyandera, penjajah, dan penjahat. Hampir semua menteri dan aparat berada di bawah kendali dirinya. Ia bukan sekedar seorang presiden, tetapi bos mafia. Cara kerja mafia digunakan untuk menundukkan lawan dan kawan politiknya. Jokowi bukan profil negarawan, tetapi penipu, pembohong, dan dajjal munafikun. Sekeras Prabowo, mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrat mati kutu seperti kerbau dicocok hidungnya. Setelah jadi presiden, kabinetnya diatur-atur, dipanggil ke Solo untuk menghadap, menutup mata atas cacian dan hinaan anaknya. Pura-pura tak peduli Fufafa, Bahlil menjadi Bahlul, mewanti-wanti agar tidak berurusan dengan Raja Jawa. Bahlil seperti menggambarkan Jokowi itu demit atau genderuwo yang menakutkan. Ketum partai bertekuk lutut, tidak berani mengangkat muka. Setelah Nasdem terakhir, PKS bersujud ikut memuji keberhasilan Jokowi. Jangan tanya PAN, PKB atau P3, Golkar jauh lebih dulu. PDI yang menciptakan monster Jokowi setelah dikhianati juga tidak berdaya untuk melawan. Mengecam sebentar kemudian berbasa-basi menghindar untuk berurusan serius. Ketua DPR Puan Maharani dalam cengkeraman sekurangnya tersandera. Pasca lengser dari jabatan presiden 20 Oktober lalu, jaringan laba-labanya tetap dibuat dan dipasang. Masih berusaha untuk menguasai semua. Lucu, menteri-menteri Prabowo masih sowan dan minta nasihat ke Solo. Jokowi permanen sebagai bos mafia, memilih mana yang harus dihabisi dan dipertahankan. Ada 3 nama yang sedang dicoba untuk ditundukkan, yaitu Tom Lembong, Said Didu, dan Hasto Kristianto. Tom Lembong disangkakan dalam kasus kebijakan impor gula, kebijakan yang sebenarnya sama dengan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan lainnya, bahkan dengan tonase yang jauh lebih besar. Tom dikriminalisasi untuk memukul Anies Baswedan. Tom melawan meski ditahan. Ia nyatakan kebijakan impor gula itu atas sepengetahuan atau menjalankan perintah Jokowi. Said Didu dilaporkan oleh Kades Blimbing yang membela aguan dalam pembangunan PIK 2. Tuduhan melanggar Undang-Undang ITE dinilai mengada-ada. Yang jelas itu adalah upaya untuk meredam sikap kritis Didu yang lantang membela rakyat dari penggusuran dan pemilihan tanah rakyat dengan harga murah. Said Didu manusia merdeka melawan aguan pengusaha pilihan Jokowi. Mediasi yang ditawarkan ditolak Didu mentah-mentah. Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, diperiksa kasus Harun Masiku cerita hukum lama sebagai tabungan politik baru. Wawancara terakhir dengan Koni, Raka Hundini menyulut semangat Hasto untuk siap melawan Jokowi dan pasukan partai coklatnya Listio Sigit. Hasto siap membongkar peran Jokowi dalam menghalangi Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Jika ketika tokoh tersebut serius melawan kejahatan rejim dengan terus membongkar konspirasi Jokowi dalam menipu dan membodohi rakyat, maka benih pemberontakan telah ditaburkan, akan tumbuh membesar bersama semangat rakyat yang sudah lama jengkel dan muak pada perilaku politik Jokowi dan kroninya. Jokowi tidak cukup turun dari jabatan karena faktanya meski tidak menjabat sebagai presiden, ia masih mampu menguasai semua. Jokowi harus dibuat tidak berdaya, ditumbangkan, dan diadili agar dapat mempertanggungjawabkan kejahatannya. Jokowi adalah sumber masalah. Selama Jokowi leluasa bertindak, maka masalah bangsa ini akan terus membelit. Pemberontakan tokoh telah dimulai dari orang dekat hingga oposisi. Tom, Didu, dan Hasto mengebrak. Anies dengan aksi dukung Pramdul melakukan perlawanan pula. Gumpalan oposisi akan semakin berani untuk menggergaji Jokowi. Selama Jokowi masih merajalela, jangan harap negara akan berjalan normal. Sikap yang paling bijak adalah dengan segera menghentikan langkahnya. Penghentian itu secara revolusioner.